Semua yang menjadi takdirmu akan menemukan jalannya untuk menemukanmu. Kutipan dari Ali bin Abi Thalib. Berikut ini tentang quotes di atas. Jika cerita ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu, supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagian 1. Hari yang hilang arus. Di tengah hujan lebat yang membasahi setiap helai kain di tubuhnya, Raffi duduk terkurung di sudut trotoar. Jas hujan yang sudah lusuh tidak mampu melindunginya dari dingin yang merasuk ke tulang. Di depannya, lampu-lampu kota menyala dengan cahaya kemerahan yang membayangi air hujan yang menetes dari atap trotoar. Tangan kanannya memegang amplop kertas putih yang sudah lembab, surat penolakan dari pekerjaan ke-17 yang dia lamar dalam setahun terakhir. Semua yang menjadi takdirmu akan menemukan jalannya untukmu, ucap Raffi dengan bisikan yang hampir tertelan angin. Kata-kata itu dia dengar dari ayahnya, yang selalu mengulanginya setiap kali Raffi menghadapi kesulitan. Tapi hari ini, kata-kata itu terasa seperti omongan kosong. Bagaimana mungkin takdirnya akan menemukan jalannya jika dia sendiri sudah tidak tahu mau kemana? Raffi adalah lulusan universitas dengan nilai yang bagus. Dia selalu berusaha keras. Sejak kecil, dia tahu bahwa kehidupannya tidak akan mudah. Ayahnya seorang tukang las yang bekerja di pinggiran kota, sedangkan ibunya penjual sayuran di pasar. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyekolahkan Raffi hingga tamat kuliah, dengan harapan dia bisa keluar dari kesulitan. Tapi setahun setelah lulus, Raffi masih terjebak dalam lingkaran penolakan. Setiap surat yang dia terima selalu sama. Kami sangat menghargai minat Anda, tetapi kami telah memilih kandidat lain yang lebih cocok. Kadang-kadang, dia bahkan tidak mendapatkan balasan sama sekali. Dia sudah mencoba segala cara, memperbarui CV berkali-kali, mengikuti pelatihan tambahan, menghadiri lokakarya wawancara, tapi semuanya tampak sia-sia. Hujan mulai reda, tapi langit masih gelap. Raffi berdiri, mengeringkan jasnya dengan keringat dan air mata yang dia coba sembunyikan. Dia berjalan tanpa arah, melewati jalan-jalan yang dia kenal, sampai akhirnya, dia tiba di depan toko buku tua yang dia sering kunjungi saat kuliah. Pintu tokonya masih terbuka, meskipun sudah larut malam. Masuk saja, Nak, ucap seorang pria tua yang duduk di kasir. Dia mengenal Raffi, karena Raffi sering datang hanya untuk melihat buku tanpa membeli. Hujan baru saja reda, tapi kamu pasti kedinginan. Raffi mengangguk dan masuk. Suhu di dalam toko terasa hangat, disertai bau kertas tua yang menyenangkan. Dia berjalan melintasi rak-rak buku, melihat judul-judul yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah buku tebal dengan sampul kulit coklat tua menarik perhatiannya. Di sampulnya, tertulis Jalan Takdir, kisah-kisah orang yang menemukan tujuan hidupnya. Dia membukanya, dan di halaman pertama, ada tulisan tangan yang kaku. Semua yang menjadi takdirmu akan menemukan jalannya untuk menemukanmu, Ali bin Abi Thalib. Saya menulis kata ini ketika saya sedang dalam titik terendah hidup saya. Sekarang, saya ingin orang lain tahu bahwa kata-kata itu tidak salah. Raffi mulai membaca, dan setiap halaman membuat hatinya terasa lebih ringan. Dia membaca tentang seorang pemuda yang kehilangan pekerjaan tapi menemukan kesuksesan dalam bisnis rumahan. Seorang wanita yang gagal dalam percintaan tapi menemukan panggilan untuk membantu anak-anak yatim. Seorang pria yang mengalami kecelakaan tapi menemukan bakat baru dalam melukis. Setiap cerita dimulai dengan kesulitan, tapi berakhir dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan yang datang dari menemukan tujuan yang sesungguhnya. Saat dia menutup buku, pria tua di kasir mendekatinya. Buku itu milik saya, Nak, ucapnya. Saya tulisnya sendiri, 50 tahun yang lalu. Saat itu, saya juga seperti kamu, hilang, bingung, tidak tahu mau kemana. Tapi saya percaya pada kata-kata Ali bin Thalib, dan akhirnya, takdir saya menemukan jalannya. Apakah benar-benar demikian, Pak? Tanya Raffi dengan nada ragu. Ya, Nak, jawab pria tua dengan senyum. Takdir tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Kadang-kadang, dia datang dalam bentuk kegagalan, kesedihan, atau keraguan. Tapi jika kita terus berjalan, terus berusaha, dia akan menemukan jalannya untuk sampai kepada kita. Raffi membayar buku itu dengan uang yang tersisa di dompetnya, lalu pulang. Di jalan, dia membaca ulang kata-kata di halaman pertama. Kali ini, kata-kata itu terasa berbeda, tidak lagi omongan kosong, tapi harapan yang nyata. Dia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak sendirian.
Bagian 2. Jalan yang tidak diharapkan. Beberapa minggu kemudian, Raffi menerima panggilan dari sebuah organisasi nirlaba yang dia lamar beberapa bulan yang lalu. Mereka mengundangnya untuk wawancara, tapi tidak untuk pekerjaan penuh waktu, hanya untuk pekerjaan sukarelawan yang tidak dibayar. Raffi ragu, dia butuh uang untuk membantu orang tuanya, tapi di sisi lain, dia ingat cerita di buku itu. Dia memutuskan untuk mencobanya. Bahkan jika hanya untuk beberapa minggu, organisasi itu bekerja untuk membantu keluarga miskin di pinggiran kota. Tugas Raffi adalah membantu mengatur program pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Pada hari pertama kerjanya, dia bertemu dengan sekelompok anak yang penuh semangat, meskipun mereka hidup dalam kondisi yang sulit. Mereka tidak memiliki buku, pulpen, atau tempat belajar yang layak, tapi mereka sangat ingin belajar. Hari demi hari, Raffi menghabiskan waktunya dengan anak-anak itu. Dia mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berhitung. Dia juga mendengarkan cerita mereka, tentang kesulitan yang mereka alami, tentang impian mereka untuk masa depan. Setiap senyum di wajah anak-anak itu membuat hatinya terasa penuh kegembiraan. Dia mulai menyadari bahwa ini adalah hal yang dia cari, kesempatan untuk membantu orang lain, untuk membuat perbedaan di dunia. Namun, masalah keuangan masih menjadi beban. Dia tidak mendapatkan gaji dari pekerjaan sukarelawan itu, dan uangnya semakin sedikit. Ayahnya mulai sakit, dan biaya perawatan membuat situasi semakin parah. Raffi merasa terjebak lagi. Dia ingin terus membantu anak-anak itu, tapi dia juga harus mencari uang untuk keluarga. Pada suatu hari, setelah selesai bekerja, Raffi duduk di tepi sungai yang ada di dekat tempat organisasi itu bekerja. Dia memikirkan semua kesulitan yang dia alami, dan mulai meragukan lagi. Mengapa takdir saya harus seperti ini? Ucapnya dengan bisikan. Saya sudah berusaha membantu orang lain, tapi mengapa saya masih kesulitan? Tiba-tiba, seorang pria mendekatinya. Dia mengenal pria itu. Dia adalah salah satu orang tua murid yang anaknya dia ajarkan. Kenapa kamu terlihat sedih, Mas Raffi? Tanya pria itu. Raffi menceritakan semua masalahnya, tentang pekerjaan yang tidak ada, tentang ayahnya yang sakit, tentang kesulitan keuangan. Pria itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu dia berkata, Mas Raffi, anak-anak di sini sangat menyukai kamu. Kamu membuat mereka senang. Kamu mengajarkan mereka banyak hal. Kita semua sangat berterima kasih padamu. Terima kasih, Pak, jawab Raffi. Tapi itu tidak cukup. Saya butuh uang untuk keluarga saya. Kalau begitu, bagaimana kalau saya menawarkanmu pekerjaan? Tanya pria itu. Saya punya usaha kecil, toko kelontong di dekat sini. Saya butuh orang yang bisa membantu mengelolanya. Gajinya tidak banyak, tapi cukup untuk membantu kamu dan keluargamu. Dan kamu masih bisa membantu anak-anak di sini setelah kerja. Raffi terkejut. Dia tidak pernah berharap mendapatkan pekerjaan dari orang tua muridnya. Dia mengangguk dengan senyum lebar, dan mereka berjanji untuk mulai bekerja pada hari berikutnya. Setelah itu, kehidupannya menjadi lebih teratur. Dia bekerja di toko kelontong pagi hingga sore, lalu membantu anak-anak di organisasi nirlaba sore hingga malam. Dia tidak lagi kaya, tapi dia merasa cukup. Dia memiliki pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhan keluarga, dan dia memiliki kesempatan untuk membantu orang lain. Dia mulai menyadari bahwa takdirnya memang telah menemukan jalannya yang dia tidak pernah harapkan, tapi jalannya yang benar. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Raffi membuka buku Jalan Takdir yang dia beli. Dia membaca ulang cerita-cerita di dalamnya, dan dia melihat kemiripan antara cerita mereka dan kehidupannya sendiri. Dia menulis catatan di halaman terakhir buku itu. Saya percaya pada kata-kata Ali bin Thalib. Semua yang menjadi takdirmu akan menemukan jalannya untukmu, bahkan jika jalannya itu tidak seperti yang kamu harapkan. Bagian 3. Bumi yang lebih luas. Beberapa tahun kemudian, Raffi sudah memiliki usaha sendiri, toko buku yang juga berfungsi sebagai tempat belajar untuk anak-anak miskin. Dia membangunnya dengan uang yang dia tabung dari pekerjaan di toko kelontong, dan dengan bantuan dari orang tua murid dan teman-teman yang dia kenal di organisasi nirlaba. Toko buku itu menjadi tempat yang ramai. Anak-anak datang untuk membaca buku, mengikuti les, dan berbagi cerita. Orang dewasa datang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Semua orang merasa diterima dan dihargai di sana. Raffi juga mulai menulis buku sendiri, buku tentang kehidupannya, tentang kesulitan yang dia alami,
dan tentang bagaimana dia menemukan takdirnya. Dia menuliskan kata-kata Ali bin Abi Thalib di halaman pertama buku itu, dan dia berharap bahwa buku itu bisa memberikan harapan kepada orang lain yang sedang dalam kesulitan. Pada hari peluncuran bukunya, banyak orang datang, teman-teman, keluarga, murid-muridnya, dan orang-orang yang dia kenal di organisasi Nirlaba. Di tengah acara, ayahnya yang sudah sembuh berdiri dan memberikan pidato. "Saya selalu percaya pada anak saya," ucap ayahnya dengan suara yang penuh emosi. "Saya tahu bahwa dia akan menemukan jalan hidupnya, meskipun perjalanannya tidak mudah." Kata-kata Ali bin Abi Thalib yang saya ajarkan padanya ternyata benar. Semua yang menjadi takdirmu akan menemukan jalannya untukmu. Raffi merasa air mata menyembur. Dia melihat sekelompok anak yang dia ajarkan beberapa tahun yang lalu. Mereka sekarang sudah kuliah, bekerja, dan membantu orang lain. Dia melihat teman-temannya yang selalu mendukungnya. Dia melihat keluarga yang selalu mencintainya. Dan dia menyadari bahwa dia sudah memiliki segalanya yang dia butuhkan. Setelah acara selesai, Raffi berjalan keluar toko buku. Langit penuh bintang, dan udara terasa segar. Dia melihat ke langit, dan dia berdoa untuk semua orang yang sedang dalam kesulitan. Dia berdoa agar mereka bisa menemukan harapan, agar mereka bisa percaya pada takdirnya, dan agar mereka bisa menemukan jalannya yang benar. "Semuanya yang menjadi takdirmu akan menemukan jalannya untukmu," ucap Raffi dengan bisikan. Kali ini, kata-kata itu terasa seperti kebenaran yang mutlak. Dia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ada banyak hal lagi yang dia ingin lakukan. Banyak orang lagi yang dia ingin bantu. Tapi dia juga tahu bahwa dia siap untuk menghadapinya semua, karena dia percaya pada takdirnya. Beberapa bulan kemudian, Raffi menerima undangan dari sebuah universitas di luar negeri. Mereka mengundangnya untuk memberikan kuliah tentang pengalaman hidupnya dan tentang bagaimana orang bisa menemukan takdirnya. Raffi ragu pada awalnya. Dia tidak pernah keluar dari negeri, dan dia takut tidak bisa berbicara di depan banyak orang. Tapi dia ingat kata-kata Ali bin Thalib, dan dia memutuskan untuk mencobanya. Kuliahnya berjalan dengan sukses. Banyak orang mendengarkan dengan penuh perhatian, dan banyak yang bertanya tentang cara mereka bisa menemukan takdirnya sendiri. Raffi menceritakan semua cerita dia, tentang hari yang dia duduk di trotoar hujan, tentang buku tebal yang dia temukan di toko buku tua, tentang anak-anak yang membuat hatinya penuh kegembiraan, tentang pekerjaan yang dia temukan dari orang tua muridnya, dan tentang toko buku yang dia bangun sendiri. Setelah kuliahnya, seorang wanita mendekatinya. Dia adalah seorang pengusaha yang sukses, dan dia ingin membantu Raffi mengembangkan usahanya. Dia menawarkan dana untuk membangun cabang toko buku di kota lain, dan dia menawarkan bantuan untuk mengembangkan program pendidikan untuk anak-anak miskin. Raffi terkejut dan senang. Dia tidak pernah berharap mendapatkan bantuan seperti itu. Dia mengangguk dengan senyum lebar, dan mereka berjanji untuk bekerja sama. Setelah kembali ke Indonesia, Raffi mulai mengembangkan usahanya. Dia membangun cabang toko buku di beberapa kota, dan dia mengembangkan program pendidikan yang lebih luas untuk anak-anak miskin. Dia juga mulai mengajak orang lain untuk bergabung dengan usahanya, sukarelawan, pengusaha, dan orang-orang yang ingin membantu orang lain. Hari demi hari, usahanya tumbuh. Lebih banyak anak-anak mendapatkan kesempatan untuk belajar, lebih banyak orang mendapatkan harapan, dan lebih banyak orang menemukan takdirnya. Raffi merasa sangat bahagia. Dia tahu bahwa dia telah menemukan tujuan hidupnya, dan dia tahu bahwa dia sedang membuat perbedaan di dunia. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Raffi membuka buku, Jalan Takdir, yang dia beli bertahun-tahun yang lalu. Dia membaca ulang catatan yang dia tulis di halaman terakhir, dan dia menulis catatan baru. Takdir tidak hanya tentang menemukan jalannya untuk diri sendiri. Ia juga tentang membantu orang lain menemukan jalannya mereka. Karena ketika kita membantu orang lain, kita juga membantu diri kita sendiri. Dia menutup buku, lalu melihat keluar jendela. Langit penuh bintang, dan udara terasa segar. Dia melihat ke langit, dan dia berdoa untuk semua orang yang telah membantu dia dalam perjalanannya. Dia berdoa agar mereka bisa bahagia, agar mereka bisa menemukan takdirnya, dan agar mereka bisa terus membantu orang lain. Semuanya yang menjadi takdirmu akan menemukan jalannya untukmu, ucap Raffi dengan bisikan. Kali ini, kata-kata itu terasa seperti janji yang telah terpenuhi. Dia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tapi dia juga tahu bahwa dia siap untuk menghadapinya semua, karena dia percaya pada takdirnya.
dan karena dia memiliki orang-orang yang mencintainya dan mendukungnya. Bagian 4. Warisan yang tidak pernah hilang. 50 tahun kemudian, Raffi sudah tua. Dia tidak lagi bekerja sepenuh waktu, tapi dia masih sering datang ke toko buku yang dia bangun. Dia melihat anak-anak yang belajar di sana, dan dia mendengar cerita mereka, tentang impian mereka, tentang kesulitan yang mereka alami, tentang bagaimana mereka menemukan takdirnya. Setiap cerita membuat hatinya terasa penuh kegembiraan. Pada hari ulang tahunnya yang ke-75, banyak orang datang untuk merayakannya. Cucu-cucunya, murid-muridnya yang sudah dewasa, teman-temannya yang masih hidup, dan orang-orang yang dia bantu selama bertahun-tahun. Di tengah acara, cucunya yang paling muda berdiri dan memberikan pidato. Kakek selalu mengajarkan kita tentang kata-kata Ali bin Thalib, ucap cucunya dengan suara yang penuh semangat. Dia selalu mengatakan bahwa semua yang menjadi takdirmu akan menemukan jalannya untukmu. Dan kita semua melihat bagaimana kata-kata itu menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Dia menemukan takdirnya dalam membantu orang lain, dan dia membuat perbedaan yang besar di dunia. Raffi merasa air mata menyembur. Dia melihat sekelompok orang yang dia bantu bertahun-tahun yang lalu. Mereka sekarang sudah tua, tapi mereka masih ingat dia, masih berterima kasih padanya. Dia melihat toko buku yang dia bangun, sekarang sudah menjadi jaringan toko yang tersebar di seluruh negeri, membantu ribuan anak-anak miskin untuk belajar. Dia melihat keluarga yang dia cintai, cucu-cucunya yang penuh harapan, anak-anaknya yang sukses, istri yang selalu mendukungnya. Dan dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan warisan yang besar, warisan harapan, warisan cinta, dan warisan semangat untuk membantu orang lain. Setelah acara selesai, Raffi duduk di teras rumahnya. Dia melihat matahari terbenam, dan dia memikirkan semua hal yang dia alami selama kehidupannya. Dia memikirkan hari yang dia duduk di trotoar hujan, tentang buku tebal yang dia temukan di toko buku tua, tentang anak-anak yang membuat mereka ceria dan mempunyai harapan. Jika cerita ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu, supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.